Halo Sobat itu semuanya, selamat datang di channel Praktisi Forex teman-teman. Oke, saya mau ngangkat sebuah teori lagi setelah kemarin kita praktek trading ya teman-teman ya. Jangan memaksa market karena market selalu benar. Banyak sekali orang yang kerjanya itu maksain diri ke market. Artinya apa sih? Nih, saya kasih contoh nih. Kemarin kayaknya saya pernah bikin coretan deh. Ini nih contoh orang yang suka maksain diri ke market. Jadi teman-teman merasa marketnya sudah tinggi, dia ambil posisi sell. Wah, dengan harapan pasti koreksi, ya kan? Nah, akhirnya dia naik lagi, ya. Dia paksain, nanti pasti koreksi kok. Sell lagi aja. Nah, akhirnya dia naik lagi. Wah, ini udah naik 2 kali, naik tinggi banget nih. Mendingan sell lagi aja, gitu. Akhirnya apa? Ketiga entry tadi naik habis dan barulah dia turun. Nyesek banget coy. Dan ini apa ya namanya ya? Banyak sekali orang yang memaksa diri ke market. Ketika market sudah tinggi banget, dia paksa untuk sell. Ketika market sudah rendah banget, dia paksa untuk buy. Yang akhirnya apa teman-teman? Yang akhirnya ya keseret-seret. Siapa yang pernah keseret teman-teman? Lalu tipsnya apa? Tipsnya adalah market itu selalu benar. Oke. Jadi di sini saya kasih beberapa teori dan ini pasti terjadi. Sering terjadi, sering saya alami. Ada beberapa teori di market tentang bagaimanakah cara menghadapi market. Oke ya, tapi sebelum kita bahas satu persatu tentang teorinya, teman-teman, kita simak dulu deh sponsor yang satu ini, teman-teman. Oke, buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama broker XM, broker forex terpercaya di dunia. Dan di XM itu selalu ada ya, sering ataupun selalu ada yang namanya kompetisi akun demo. Caranya kalian masuk ke personal area seperti ini, cari di menu sebelah kiri, di sini ada menu kompetisi. Nah, kalian cek aja ya, sering-sering cek aja ya teman-teman di sini ya. Nah, di sini di menu demo, itu ya kita klik cari kompetisi, itu biasanya ada. Nah, ini teman-teman kalian bisa ikut secara gratis ya. Kalian ikutin aja ya yang namanya kompetisinya. Kemudian teman-teman kalian akan apa itu namanya dapat hadiah apabila teman-teman ya kalian bisa dapat juara. Nah, seperti ini kalian masuk ke dalamnya. Lihat periodenya ya karena ini tanggalnya akan selalu berganti. Kemudian kalian klik mulai berkompetisi. Nah, nanti teman-teman akan dapat akun demo lalu tradingkan banyak-banyakan profit. Nah, nanti kalau kalian dapat peringkat, kalian dapat hadiah. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke, informasi selengkapnya teman-teman kalian langsung aja kunjungi di websitenya yang belum pernah daftar atau pengen link websitenya ada di deskripsi video ini ya. Ya, jangan memaksa ke market karena market selalu benar. Pertama, setinggi apapun bisa naik dan serendah apapun bisa turun. Ya, ini adalah logika yang pertama. Jadi jangan pernah memaksa ke market. Setinggi apapun masih bisa naik dan serendah apapun masih bisa turun. Ya. Jadi jangan pernah maksain ke market. Lalu bagaimana menyikapinya? Sediakan selalu yang namanya stop loss. Ya, jangan kepedean. Mentang-mentang udah tinggi banget, kalian sell, yakinlah ini koreksi. Ternyata bablas ya, bablas ke langit ketujuh. Akhirnya ya kalian margin call juga ujung-ujungnya gitu. Begitu juga saat di kerendahan ya, saat marketnya lagi dalam, kalian yakin dia pasti naik, akhirnya kalian memaksain buy, akhirnya ya buy akun kalian gitu. Jadi setinggi apapun itu masih bisa naik teman-teman, serendah apapun masih bisa turun. Jadi selalu manajemen resiko itu harus kalian terapin baik-baik ya. Dan sekali salah ya, di sini saya kasih poin khusus, jangan maksa bro. Gini ya, kalau kalian entry, kalian sudah rugi lawan arah marketnya sama entry kalian, udah kalian itu waktunya stop loss atau cut loss. Kalian jangan terusin gitu loh. Jadi kalian bikin analisa nih ya teman-teman ya. Nih ini diingat benar-benar ya, sekali salah jangan maksa.
Ini orang-orang tuh biasanya babak belur kayak gini, averaging, martingale kayak gitu. Jadi sekali salah itu jangan maksa. Misalkan kalian coba kita market yang masih bersih. Coret ya, sekian coret. Oke, buy. Ya. Buy lah di sini ya. Oke. Ya. Kalian mungkin belum nyiapin resiko atau sudah nyiapin resiko. Oke, nanti kalau turun sampai sini saya cut loss atau SL di sini. Ternyata setelah kalian buy dia turun ke sini beneran. Ya udah, kalian harus cut loss, jangan kalian paksa buy lagi, coy. Ini yang menyebabkan banyak orang babak belur. Sekali salah ngotot, sadarlah gitu. Kalau analisa kita salah, jangan dipaksain kayak gini. Karena apa? Karena ini bisa ke sini, bro. Nah, bukan cuma ke situ nih, ini bisa ke sini bahkan. Gitu loh. Jadi sekali salah itu jangan maksa. Ini adalah pelajaran yang penting banget. Jadi saya ketika trading, ketika terkena SL, ya udah gitu. Memang saya salah, ya udah biarin gitu. Nggak usah dipaksain buy lagi, sell lagi, nggak usah. Ya, karena banyak sekali ya orang-orang tuh yang seperti ini tipenya. Dia maksain biar entry-nya bener. Padahal kita itu nggak ada hak untuk membuat entry kita bener, ya. Nggak ada kemampuan untuk itu. Jadi sekali salah, udah kita mundur. Sampai keselak. Sekali kena stop loss teman-teman, kita mundur, kita break, besok lagi. Kayak gitu caranya. Sekali salah jangan maksa. Dan ketika benar jangan serakah juga gitu. Ya, udah profit tambahin akhirnya ya rugi gitu. Gitu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman semuanya, market selalu benar. Dan yang ketiga teman-teman, jangan kepedean, alias harus sadar diri bahwa market lah yang benar. Kita itu cuman orang yang mencoba mengalir saat market searah gitu ya. Jadi jangan kepedean, harus sadar diri. Maksudnya gimana? Sesering apapun kalian profit pakai teknik tersebut, akan ada waktunya untuk kalian kena stop loss. Jadi jangan kepedean. Contoh ya, saya kan udah praktek trading ratusan kali pakai teknik yang sama. Saya nggak mau tuh yang kayak, oh ini pasti bener, ini pasti turun. Nggak mau. Ya, karena itu bahaya banget teman-teman. Seolah-olah kita pasti bener, kita pasti profit, itu bahaya banget. Yang akhirnya kebiasaan seperti itu akan menghilangkan kewaspadaan kita terhadap potensi salah. Jadi teman-teman, yang akhirnya orang-orang kepedean ini dengan pedenya dia naikin lotnya, memperbanyak posisinya, yang akhirnya akan ada loss besar. Ya, jadi kepedean di market itu akan ada loss besar sekali sampai 0 saldonya. Lalu apa solusinya? Jadi ketika kita trading itu kita sadar gitu ya. Oh iya, ini pasti bisa naik atau bisa turun. Jadi jangan kepedean pasti naik pasti turun, nggak bisa. Kita harus sadar teman-teman. Dengan kita sadar, akhirnya kita selalu siapkan resikonya. Jadi tujuan saya ke teman-teman semuanya tentang pembahasan kali ini adalah resiko jangan pernah dilupakan. Karena apa? Karena yang pertama, setinggi apapun itu masih bisa naik, serendah apapun masih bisa turun. Ingat, selalu siapkan resikonya. Kecuali kalian memang mau siapkan semua saldo buat habis, ya terserah. Karena ada orang yang memang tipenya deposit dikit, entry sekali sampai habis, deposit lagi, withdraw lagi, kayak gitu teman, kan ribet banget ya. Depo WD kayak gitu. Ribet. Tapi nggak masalah sih. Kalau masalah resiko intinya kalian harus siapin gitu aja. Jangan sampai nggak sadar resikonya. Ya. Jadi setinggi apapun masih bisa naik, serendah apapun masih bisa turun, jangan lupa siapkan resikonya. Gitu. Yang kedua, sekali salah jangan maksa.
Kalau kita sudah analisa dan salah, ya udah kita terima salahnya. Nanti kita analisa lagi dengan matang, masuk lagi. Salah lagi, ya udah kita terima salahnya. Jangan salah kalian maksa entry terus. Ya udah habis saldo kalian gitu. Karena kalian itu salah gitu. Nah, pada saat benar ya kita maksimalin profitnya dengan cara kita hold, kita tahan kayak gitu. Yang ketiga adalah jangan kepedean ya sama market. Sesering apapun kalian profit harus tetap sadar diri. Yang semuanya teman-teman, ya ini teman-teman, kuncinya adalah satu, jangan pernah lupakan stop loss kalian. Ya, selalu sadar akan resiko yang akan datang sehingga kita batasin resikonya. Intinya itu teman-teman.